Untuk memantau bagaimana perkembangan terkini dari dampak gempa di Sulawesi Selatan, sudah ada rekan kami Samsul Ma'arif yang akan mengabarkan langsung dari Makassar. Samsul Ma'arif, seperti apa kondisi saat ini pasca beberapa jam diguncang gempa? Ya, sedang pemirsa, untuk di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan pasca peristiwa gempa yang terjadi pagi tadi, memang bahwa kondisi saat ini sudah mulai kembali normal karena pihak BMKG juga sudah mencabut peringatan tsunami yang pernah dikeluarkan ketika peristiwa gempa tersebut terjadi. Saat ini warga sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa, namun memang pagi tadi terjadi sejumlah kepanikan di beberapa lokasi di Makassar, utamanya warga-warga yang ketika gempa terjadi sedang berada di gedung-gedung tinggi di Kota Makassar. Mereka berlarian untuk menyelamatkan diri. Mereka khawatir akan terjadi dampak yang berat akibat gempa tersebut. Namun untuk kondisi saat ini, kami sekarang sedang berada di Pantai Losari. Di sini sudah banyak warga yang kemudian datang di Pantai Losari, kemudian nelayan juga sudah kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan ini memang menandakan bahwa memang sudah tidak ada lagi gempa-gempa yang dirasakan untuk di wilayah Kota Makassar. Namun selain di wilayah Kota Makassar, peristiwa gempa ini juga dirasakan oleh warga di sejumlah kabupaten, misalnya di Kabupaten Bantaeng, kemudian Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan untuk wilayah yang terdampak paling parah akibat gempa ini adalah yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Di sana ada sekitar 3 kecamatan yang terdampak cukup parah, diantaranya ada Kepulauan Kaluatoa, kemudian Kecamatan Pasilambena, dan Kecamatan Pasimaranu. Wilayah yang paling dekat dengan lokasi titik gempa adalah Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu. Di sana itu sekitar berjarak 84 km dari pusat gempa. Meskipun BMKG sudah menutup peringatan tsunami, namun mereka masih belum mendapatkan data resmi seperti apa dampak real yang terjadi di Kecamatan Pasimaranu dan Pasilambena akibat gempa ini. Dan rencananya, informasinya, tim dari BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar malam nanti akan menuju ke 2 kecamatan tersebut untuk memeriksa seperti apa kondisi yang terjadi di sana pasca gempa yang terjadi ini. Namun sekarang ini umumnya kondisi sudah mulai normal, warga sudah kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Sejak siang tadi, informasi kami dapatkan sudah 16 kali terjadi gempa susulan dengan skalanya yang cukup kecil hingga 3 magnitudo. Seperti itu dulu, Tisa, laporan dari Makassar kita akan berikan dari studio. Baik, terima kasih Samsul Ma'arif. Selanjutnya pemirsa kita menuju ke Mamuere. Sudah ada Kauban di sana. Taufik Kauban. Silakan, seperti apa yang dapat Anda kabarkan dari Mamuere pasca gempa? Ya, Tisa, selamat sore dan juga pemirsa di mana saja berada. Saat ini saya berada di salah satu sudut kota Maumere, tepatnya di ruas Jalan El Tari, di mana saat ini aktivitas warga sudah mulai berjalan seperti biasa. Namun kecemasan warga masih terus ada pada diri warga. Ini disebabkan karena hingga sore tadi masih terjadinya gempa-gempa susulan yang membuat warga juga sedikit panik. Dan sejumlah aktivitas perekonomian toko dan pasar hingga kini ditutup pasca gempa berkekuatan 7,4 skala Richter pagi tadi. Bisa? Ya, bisa Anda sampaikan kepada kami berapa kali terjadi gempa susulan di sana? Ya, sejak siang tadi ada sekitar belasan kali gempa susulan. Yang terakhir itu gempa susulan dengan berkekuatan 5,0 skala Richter dengan pusat gempa yang berada pada sama dengan kejadian pertama dengan kedalaman 10 km. Dan untuk mengantisipasi gempa susulan dan juga potensi-potensi yang dapat disebabkan oleh gempa sejak pagi tadi, pihak BPBD Sika dan juga pihak kepolisian Resort Sika terus melakukan edukasi kepada masyarakat dengan melakukan pengumuman patroli agar masyarakat tidak cemas dan jika ada kejadian-kejadian yang di luar diinginkan bisa segera mengevakuasi secara mandiri ke lokasi yang titik lokasi yang aman, bisa.